Ini udah si Om Ya, kita. nggak apa-apa, aku lihat dulu sebentar. Udah ya, udah ya. Udah, Kak. Shalom. Halo, Shalom. ini Kak Owen ya. Iya, Ya Om. Shalom. Halo Sisil. Shalom. Satunya siapa nih? Ricky Om. Oh iya, Ricky satu sebelah sini. Oh sama. Oh Cecil 2 ya, tampilannya masih 2 ya Sil ya? Iya, Kak, yang satu belum aku Oh. keluarin dulu satu. Kita timnya emang tim kecil nih Om Harun. Justru kalau tim gede untuk Shalom Harun. ya shalom Ricky. Mendingan dari kecil tapi unity-nya kenceng. Itu iya. Karena nanti Tuhan bisa bikin jadi gede. Amin ya Om ya. Aduh maaf ya Om kalau terdengar suara ya Kak, kakak-kakak. Nggak apa-apa, namanya rumah deket ya, nggak ya begitu. Sebentar saya harus menjauhi jendela tempat keluarga saya lagi mesbah keluarga soalnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu nggak kasih. Harus nyalain itu nggak dikasih suara. Minus jangan. Sip deh kalau gitu. Om Harun boleh nih Om, istilahnya Om mau kasih kita wejangan atau apapun Om ya. Kalau Kita jangan welcome banget Om. Kalau jangan tuh, jangan. 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 Atau yang pasti impartasi Om dan Tante nih ya, nggak sih kakak-kakak ya? Ya. Yang Nggak setia. pujian dulu. Kita boleh. Katius, silakan Katius. Satu lagi untuk penyembahan Katius. Ya, Kak. Andalan kita Katius Om, soalnya kalau Iya, buat musik. Iya. Iya, satu lagu. Jadi Betul, boleh, Om. kesananya enak ya. Siap-siap Om. Tuh Kak Cecil akhirnya, nggak apa-apa kok Kak Cecil. Iya, Kak. Katius lagi siap-siap ambil gitarnya nih Om, yang ngasih Om. Om, cucunya udah berapa Om sekarang Om? Hampir 3, Nat. Wih, Event eventnya hampir 2. Event hampir 2. Wow. oh, satu lagi dari anak Om yang pertama. Yang nomor 2 Yang nomor 2 laki perempuan sih Om. perempuan. Oh, berarti urutannya yang pertama laki ya Om ya? Iya, Evan. Mm-mm. Yang kedua Erina. Oh yang aku belum pernah, yang pokoknya pas pernikahan itu ya, aku Iya. lihat ya Om ya. Yang kedua ada di Singapura. Yang pertama dan kedua ada di Singapura. Iya kan, yang pertama kedua di Singapura ya Om ya. Iya. Oh jadi yang udah ini yang perempuan ya Om ya, dua-duanya ya berarti ya. Iya. Ayo mulai. Yuk. Siap Om. Oke. Nyanyi ini ya. Boleh Kakak Tius boleh pilih. Pujian syukur. Judulnya apa ya? Semua pujian syukur bagimu yang kita. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan
Kinara lama natakara lama 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 lama. Haleluya. Ya rala ya lama ya rale. Kina lama ya su. Ya rala ya rala lama 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 ya lama ya sande. Kaya rala mana ya satu. Kinara ya kinara mana takara. Terima kasih Bapak kalau malam hari ini kami boleh berjumpa dengan hamba-hambamu yang kau pilih sebagai pengurus daripada kulkit Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami. Dan oleh sebab itu kami mengucap syukur kalau Engkau memberi kami suatu privilege, suatu kesempatan yang indah, sehingga Engkau mengizinkan kami untuk melayani Engkau. Kami percaya Tuhan kalau Engkau mengutus kami, Engkau memperlengkapi kami dengan satu kuasa yang daripadamu, satu kemampuan ilahimu ya Bapa, sehingga apa saja yang kami kerjakan itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi namamu, dan namamu Bapa di surga yang dimuliakan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kemampuan ilahimu melalui kuat kuasa rohmu ya Bapa, menyertai kami. Setiap langkah yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Tutup bungkus kami dengan darahmu. Kalau sebentar hambamu ingin menyampaikan sebagian daripada isi hatimu ya Bapa, biar kami boleh mengerti apa yang kau maksud di dalam Engkau memilih kami, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami serahkan semuanya ke tangan Engkau. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, hati dan kepikiran kami agar kami boleh berkonsentrasi Tuhan. Apabila masih ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, yang coba-coba menggagalkan konsentrasi kami kepada Engkau, kami ikat kuasanya. Kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus. Kuduskan kami. Kuduskan hambamu, lidah bibir hambamu ya Bapa, agar apa yang kami sampaikan berasal daripadamu saja. Dan yang nampak adalah kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, boleh saya dikasih co-host biar bisa share screen? Iya, boleh Om. Ya, udah. Sudah ya? Ya, sudah. Thank you ya. Oke, saya mau cerita tentang kalau boleh semua jangan di-mute, unmute aja. Oke, Om. Kita bukan seminar, kita lagi sharing. Iya. Ya, jadi kalau ada yang nggak ragu, tanyain aja, dan ragu-ragu. Ya, kalian Kulkit tuh ada berapa? Boleh tahu nggak? Jumlah total guru sama muridnya ya? Maksudnya Kulnya. Oh, boleh. satu. Iya. Satu tapi di split, enggak? Bagi firman aja sih, Om, kalau kita mau share. Maksud saya nih kan usianya beda-beda. Oh, Apa digabungin jadi satu atau dibagi kelas atau bagaimana? iya. Kadang-kadang di breakout room, Om.
Oh, breakout room. Oke, oke. Tadi jumlah orangnya ada berapa? Jumlahnya itu fluktuatif sih Om, tapi range-nya itu dari 30 sampai ke 40 gitu sekali. Oh, oke. Bagus kok. 30 sampai 40 tuh ya, memang harus di break room. Kalau nggak bisa komunikatif ya. Nggak bisa dua arah. Betul. Sedangkan cool itu yang ideal harusnya dua arah, ada interaktif supaya lebih menyenangkan, nggak monoton, dan kedua kita tahu pertumbuhan mereka, bisa mengukur ya. Kalau nggak ada interaktif, diem aja kayak robot gitu. Iya. Ya kan? Ya, Yes man, kan nggak baik. Iya. Oke, langsung ya. Pertama-tama saya mau multimedianya ini ya. Oke, pertama-tama kita tentang Pentakosta ketiga. Kita sekarang hidup di era Pentakosta ketiga. Siapa yang setuju? Iya. Ya, setuju ya. Karena kita sama-sama satu JIS, satu JIS. Ya. Ini visinya Pak Niko. Nah, Pentakosta ketiga ini yang poin ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, ya kan? Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Sampai sini setuju ya? Setuju. Setuju Om. Kalau kita mengharapkan itu, tentu gini. Saya mau tanya ke kalian. Waktu kalian kecil, apa yang dilakukan oleh orang tua? Pertanyaannya terlalu luas ya. Kita giring lagi. Oke. Orang tua kalian punya harapan apa terhadap kalian? Bisa mandiri. Ya? Bisa mandiri. Bisa mandiri. Oke. Jadi anak yang berguna Om, bagi nusa dan bangsa. Wah, biasa So sweet. gitu kan? Iya, saya setuju. Tapi terlalu ya bagus, nggak apa-apa, bagus. Skupnya terlalu luas ya. Untuk kita pribadi nih, orang tua ngarepin apa? Pasti kita orang tua mengharapkan kita lebih baik dari orang tua kita. Setuju nggak? Setuju. Nah, kalau orang tua kita mengharapkan kita lebih baik dari mereka, apa yang harus mereka lakukan? Apakah didiemin aja, bertumbuh dengan sendirinya, yang penting dikasih makan, kasih jajan, kasih gadget, udah selesai? Dipersiapkan Om. Nah, di planning ya. Iya. Ya, disekolahin. Kalau bisa sekolahannya yang bagus. Ya kan? Sesuai dengan kemampuannya. Bahkan walaupun kurang mampu, diusahakan. Datengin kepala sekolahnya atau yayasannya, minta dispensasi, uang bangunannya dikurangin supaya mampu, kan gitu. Ya kan? Logikanya kan begini. Tapi saya tahu yang di sini sih semua mampu. Enggak, ini yang ideal, yang general.
kan begitu. Mhm. Nah, terus uang sekolahnya kalau mahal ya minta diskon. Kalau boleh diskonnya 100%. Mahasiswa ya. Loh, namanya usaha ya Iya kan. betul, harus maksimal ya nggak Om? Enggak, ini sambil Iya. tanda apa ya, nggak tegang ya. Iya. Nah, intinya orang tua pasti mengusahakan anaknya supaya mendapat pendidikan yang baik. Karena kalau untuk menuju ke keberhasilan anak itu ya harus disertai dengan pendidikan yang baik. Saya lihat Ricky mau ke Kanada ya. Ya Om, berangkatnya 2 Oktober. Nah, saya bangga sekali. Dan orang tuanya juga pasti bangga. Nggak usah orang tuanya, Ricky-nya juga bangga bisa ke Kanada kan. Ya kan? Tidak semua bisa memperoleh fasilitas itu. Tapi saya bukan membedakan ya, bukan membandingkan. Tapi ini salah satu contoh. Orang tua do the best. Supaya anaknya menjadi lebih baik dari orang tuanya. Nah, kalau kita mengharapkan generasi Yeremia akan muncul, apa yang kita usahakan? Tanpa ada orang yang memperhatikan generasi Yeremia, bisa nggak muncul generasi Yeremia itu? Bisa. Mustahil mustajab ya. Iya. Nah, ini nih hukum yang apa ya? Sistem yang bersinergi. Kalau kita mengharapkan ini, ya kita harus begini. Kalau kita mengharapkan itu, ya kita harus begitu. Support. Nah, makanya saya kagum dengan kalian berlima ya. Baru berlima. Masa masih ada lagi yang belum datang? Berlima. Enggak sih Om. Iya. Saya kagum dengan kalian karena punya hati. Ini modal yang bagus. Kita coba perhatiin lagi ya. Kalau kita mau bikin planning, supaya generasi Yeremia itu muncul, nah planning itu kan kita ada di era Pentakosta ketiga, berarti kita ada di dalam keadaan hari Tuhan, di akhir zaman. Setuju nggak sampai sini? Setuju Om. Ya, kita kalian. Nah ini sorry. Jadi kita ini sekarang ada di keadaan akhir zaman. Makanya muncullah era Pentakosta ketiga. Karena Pentakosta ketiga itu adalah kegerakan Allah yang terakhir. Ya kan? Iya. Lebih dahsyat dari di Azusa Street. Azusa Street itu lebih dahsyat dari di Yerusalem. Pengertian lebih dahsyat tuh bukan kuasanya ya, tapi dampaknya. Pak Niko kan sering jelaskan, dampaknya itu pada Pentakosta pertama sampai ke sekian area, jumlah orang percayanya juga ini, saya nggak hafal, saya nggak bahas itu, jadi saya nggak siapin itu.
Tapi waktu Azusa Street, tahu nggak kegerakan karismatik Indonesia itu dampak dari Azusa Street? Pernah dengar ceritanya, sejarahnya? Iya, orang yang ikut seminar waktu zaman di Azusa Street itu terbang ke Bali kalau nggak salah, tapi dia nggak ada respon di sana, terus akhirnya ke Cepu. Di sana berdirilah gereja yang namanya Aliran Pentakosta. Dari situ muncul kegerakan Pentakosta itu. Seperti yang saat di Azusa Street, kepenuhan Roh Kudus, bla 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 bla. Ya kan? Nah, Pentakosta ketiga ini Pak Niko kan seringkali mendengungkan. Atau tadi ada di, nah ini nih, yang nomor 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Iya. Nah, kita harus tahu ini. Ya. Nah, jadi kita harus tahu kita sekarang ada di keadaan hari Tuhan atau akhir zaman. Akhir zaman itu bukan dekat sekali mau kiamat, bukan. Ya bisa juga, tapi relatif kan dekat atau enggaknya. Nah, perlu ada orang-orang yang mau memperhatikan supaya generasi Yeremia itu muncul. Coba kita perhatikan keadaan hari Tuhan ya. Kalau akhir zaman ini kita perhatikan kejahatan meningkat. Ya. Setuju? Setuju banget, Om. Nah, apa saja yang meningkat kejahatan ini? Masa yang sukar terjadi. Sekarang aja pandemik, banyak orang yang kolab. Ya. Angka kemiskinan bertambah, ya kan? Pembunuhan di sana sini, kawin cerai terjadi, perceraian itu meningkat angka perceraian, seks bebas, LGBTQ semakin mencuat, drug, narkoba dan lain sebagainya. Angka bunuh diri ini meningkat. Kok iya terus? Ya emang kenyataan sih ya. Biar nggak tegang. Iya. Saya suka gitu, sorry bercanda. Nggak apa-apa, Om. Kalau nggak kan tegang ya. Nah, dasar dari semuanya ini, iblis mengendaki supaya kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita nggak treatment mereka dari kecil, potensi kita menjauh dari Tuhan tuh besar sekali. Saya boleh cerita sedikit ya, Ricky, tentang kamu, kesaksian. Wah, apa tuh, Om? Saya izin boleh nggak, Ricky? Tunggu dulu, Om. Boleh lah, ini baik kok. Dan akhirnya kan bagus. Ricky lagi mikir yang mana, Om? Katanya. Ya, saya cerita aja. Saya kenal Ricky itu waktu SMA kelas 2. SMA kelas 2 ya, Rick? Iya, SMA kelas 2 ya. Tuh. Iya, waktu itu Ricky lagi mau seminar Hypergrace itu. Iya, lagi galau. Oh. Karena pergaulan ya Ricky ya. Kalau nggak salah Ricky cerita begitu. Untung ya kita saling kenal, saya support. Saya bukan mau membanggakan diri, tidak. Ini satu contoh.
Kalau tidak ada satu orang yang seperti Harun waktu itu, apa yang terjadi, Rick? Saya bingung yang mana Om. Bingung. Iya, katanya nilainya jeblok terus. Saya doakan, saya semangatin, ayo kamu bisa, kamu bisa. Dan memang bagusnya Ricky itu punya spirit yang kuat. Jadi waktu saya ngomong, dia dengerin. Waktu dia lagi menghadapi persoalan, saya doakan. Dan bagusnya Ricky nggak ambil jalan yang lain, ya kan? Iya benar. Coba kalau milih jalan yang lain, ngedrak, balap-balapan, gitu ya, Rick. Waduh. Anak jalanan dong ya Om. Dia jago balap loh, Rick itu. Ya, waktu itu Ricky yang cerita. Luar biasa. Makanya saya bangga sekali kalau Ricky bisa jadi seperti saat ini. Ya, tentu nggak saya sendiri. Ya, ada Cool, ada yang lain yang saling mendoakan. Iya. Ada Nata. Iya, waktu sempat jauh dari saya, untung ada Nata yang suka ngejewerin ya, Nat? Oh enggak. Tetangga Om. Saya Iya, tetangga soalnya ya Om. sebelahan ya, cuman berapa langkah ya, Tetangga. tinggal belok aja sedikit. Iya. Ya, keadaan rumah tangga juga berpengaruh, tapi luar biasa pertolongan Tuhan itu sempurna. Nah, ini yang disebut kejahatan itu meningkat. Makin ke sana makin sulit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bikin program selamatkan generasi Yeremia. Kalau enggak bakal muncul. Tuhan bisa munculkan, tapi ya enggak seperti itu. Saya mau bersaksi sedikit tentang Abalov. Karena dulu Tante Desti ada di Abalov. Oh. Iya. Sebelum Paniko buka gereja, kami satu pelayanan dengan orang-orang Abalov. Edileo Samiton itu teman kuliah Tante Desti, arsitek di Untar. Satu lifting. Ya, sejarahnya jadi tahu. Kalau enggak ada yang namanya Abalov seperti sekarang. Ya, jadi ini harus ada orang yang punya hati untuk menyelamatkan generasi Yeremia. Kenapa harus diselamatkan? Bagaimana caranya? Nah, kita pertama harus cari tahu dulu visinya Tuhan dan visinya iblis. Visinya iblis itu menjauhkan manusia dari Tuhan. Nah, misinya Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini visinya Tuhan. Bahkan ada ayat yang lain katakan, kalau bisa semuanya manusia itu masuk surga.
Mhm. Jadi waktu kita mau bikin visi misi, ya fokusnya hidup kekal ini. Ya tinggal di progres aja. Ya, tapi nggak mudah untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu kata lainnya masuk surga. Nah, untuk masuk surga, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi kalau masuk surga ya harus bisa memelihara iman sampai akhir. Padahal Tuhan Yesus bilang, saat anak manusia datang ke muka bumi ini, ke dunia ini, adakah masih didapati iman? Karena kejahatan meningkat sekali. Pada akhir zaman itu sulit untuk memelihara iman. Kalau kita baca di Roma 7 ya. Nah, itu dijelaskan Rasul Paulus menjelaskan bahwa manusia yang berdosa itu menjadi budaknya dosa, menjadi hambanya dosa. Ditekan habis sama iblis supaya kita berbuat dosa. Makanya sulit memelihara iman. Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat ini menggambarkan sulit banget memelihara iman. Tuhan Yesus sampai mengkhawatirkan. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, yaitu kedatangan Tuhan kali yang kedua, adakah ia mendapati iman di bumi? Boro-boro generasi Yeremia, generasi kita aja belum tentu bisa memelihara iman pada akhirnya. Ngerti ya maksudnya ya? Ngerti. Nah, jadi ini kita harus kerja ekstra. Sulit memelihara iman? Tidak. Kenapa tidak? Ya harus ada kita harus mementor dari kecil. Ada orang yang seperti Harun waktu Ricky dalam keadaan kesulitan. Ada orang yang mementor, mendoakan. Mentor itu nggak hanya memberi knowledge, tapi mendoakan juga. Mengarahkan. Terus jadikan Kristus sebagai gaya hidup. Bukan K-pop jadi gaya hidup. Iya kan? Bukan K-pop jadi gaya hidup atau apa? Pang atau tapi jadikan Kristus sebagai gaya hidup. Nuansanya harus menuju kepada Kristus. Harus penuh roh Allah. Tanpa roh Allah, kita tidak memperoleh kuasa untuk bisa mempertahankan iman. Nah, jadi kalian harus selalu ajarkan mereka pujian, penyembahan, dan penuh roh Allah. Saya ingat banget, Paniko selalu ngomong, kul yang hidup adalah kul yang sebentar.
kul yang hidup itu adalah kul yang penuh Roh Kudus, kul yang ada pengurapan dan berbahasa roh. Berbahasa roh itu satu syarat, karena dalam kita berbahasa roh itu kita di 1 Korintus 14 itu kita tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan, supaya kita mengutarakan keluhan-keluhan kita. Apa yang menjadi kelemahan kita, kita cerita sama Tuhan, yaitu saat kita berbahasa roh. Roh Allah yang menuntun kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Makanya perlu berbahasa roh. Harus diurapi, sering diurapi. Makanya Paniko kan sering mengurapi kita. Begitu ada kesempatan, ayo maju, diurapi. Supaya apa? Supaya kita ini terbebas dari kesulitan itu. Terus diajarkan takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu bukan takut, bukan, tapi harus diajarkan respect. Bagaimana saya bisa respect sama Nata? Ya, kalau saya melihat kebaikan-kebaikannya Nata. Ya kan, Nat? Kalau saya belum kenal, saya belum kenal, bisa nggak kamu respect sama saya? Belum tentu. Hanya sebatas ketimurannya kita aja. Tapi bukan berarti respect. Menghormati, tapi belum tentu respect. Yang dimaksud respect itu ngasih tahu, didengerin, dan dijalanin. Ya kan? Iya. Kalau enggak, pasti Nata ngomong, siapa lu nasehatin gue? Ya kan? Iya. Iya. Jadi takut akan Allah itu mengajarkan mereka respect sama Tuhan. Nah, respect dengan Tuhan itu apabila kita bisa melihat kebaikan Allah. Bangsa Israel kenapa tegar tengkuk? Kenapa nggak respect sama Tuhan? Ya kalau respect nggak tegar tengkuk kan? Tapi mereka tegar tengkuk. Kenapa? Dia tidak bisa melihat kebaikannya Tuhan. Padahal Tuhan sering buat mujizat. Dia anggap mujizat itu itu kewajiban Tuhan. Dia tidak menganggap itu satu kebaikan Tuhan. Nah, kalian harus mendidik generasi Yeremia itu untuk respect sama Tuhan. Harus haus baca firman Tuhan. Kalau respect, pasti dia haus baca firman Tuhan. Ya kan? Capeknya seperti apa? Saya mendidik ke anak-anak saya, termasuk event juga, belajar respect. Kalau ada makanan harus doa dulu. Nah, didikan itu sampai sekarang, dan dia sampai mendidik ke anaknya lagi. Ada satu ketika ada makanan kesukaan dia, waktu dibagi lupa nih, udah hampir masuk mulut, iya belum doa, dia cepet doa dulu. Ini fakta. Ya, jadi kalau kita respect, kita pasti haus baca firman. Nah, ini yang harus dididik ke mereka.
Nggak cuman baca, tapi menjadi pelaku firman yang kita baca. Ya, artinya apa? Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Sebagai contoh ya, contoh. Suatu ketika ada suami istri, dia mau bercerai. Istrinya nangis-nangis. Ditanya, kenapa mau bercerai? Waktu konseling sama Bu Desti juga bertiga gitu, ya cerita, suaminya jahat, mukulin, nggak ngasih duit, selingkuh, dan lain sebagainya. Oh, terus kamu maunya apa? Ya cerai aja. Yakin kamu mau cerai? Ya habis dianya begitu sih katanya. Kalau suami kamu baik, kamu mau nggak mempertahankan untuk tidak cerai? Ya boleh sih. Karena dasarnya mereka sayang, cinta, ya kan? Nah, ya kalau kamu mau dia berubah, kamu harus hidup di dalam kebenaran firman. Harus banyak memuji, banyak menyembah, baca firman, dan menjadi pelaku firman, yaitu sabar, rendah hati. Nah, saat dia hidup di dalam kebenaran firman, Tuhan membela dia. Suaminya berubah. Dan mereka jadi keluarga yang harmonis sekarang. Simple dan past tense. Jadi simple past tense. Bukan ya? Bukan dong. Simpel. Sampai sini jelas. Jelas Om. Harus punya orang yang seperti kalian yang punya hati. Kalau enggak, generasi Yeremia enggak muncul. Oh, kan ada Om Harun. Oh, saya ini jauh. Gapnya itu banyak. Ya. Kalianlah orang-orang yang tepat. Saya bantu, pasti saya support. Ada trouble, kontak aja. Kirim link Zoom-nya, saya pasti masuk. Waktu Ricky bilang, Om Harun, mau nggak ngisi di sini? Oh, apa sih yang enggak buat Ricky? Iya, buat Cool Kid juga hati saya ada pada kalian. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Om. Dan ini kita harus saling bahu membahu. Bangsa Israel berperang, walaupun yang maju orang-orang muda, tapi kalau nggak ada Musa yang mengangkat tangan, nggak ada Harun dan Hur yang menopang supaya tangan itu tetap terangkat, kita nggak akan mendapat kemenangan. Jadi kita kerjasama. Nggak perlu generasi baby boomer mah udah expired. Enggak, Musa juga baby boomer waktu itu ya. Ya, tapi kalau nggak ada Musa, bangsa Israel nggak bisa menang. Musa yang selalu mengingatkan, mengurapi mereka. Makanya saya senang sekali diminta ngobrol dengan kalian. Ya, satu langkah yang baik. Saya percaya pelayanan kalian pasti diberkati Tuhan. Apalagi ada
Timothy, ada Owen, ada Ricky, ada Sisil, apalagi ada Kanata. Wah, ini gengnya Tuhan nih, membuat iblis gemetar. Ditambah ada Om Harun sama Tante Desti yang nggak kalah. Iya, iya, iya. Ya, jangan pernah menyerah, karena kita nih upah yang Tuhan berikan kepada kita nih besar. Amin. Ya, contohnya saya bisa apa sih? Tapi karena saya mau, Tuhan berkati saya. Oke, ada yang mau ditanyain? Nah, ini yang seru kan? Sesi Q&A ya Om Harun ya. Ya, langsung deh terdiam. Mikir dulu Kak. Mikir apa ya? Apa ya? Om Harun maaf ya, Kak Tiusnya izin, soalnya harus ada tugas kampusnya Om. Oh iya, nggak apa-apa. Ada Tapi Owen, masih ada kokonya, Koko Owen ya, Koko Iya. Owen. nanti bisa diceritakan. Ini direkam kok Om, jadi tenang, bisa diputar balik. Oh, direkam. Oh iya. Kirimin Iya, direkam. rekamannya boleh nggak? Itu disimpan di Google Drive. Ya, di Google Drive, Om. Jadi nggak berat ya. Yes. Linknya kirim ke saya supaya. Ada yang mau ditanyain nggak? Apa yang jadi kendala buat kalian? Silakan Bapak Wakil Ketua, coba. Ada. Iya, kayaknya Kak Riki punya pertanyaan. Tanya. Ini udah beralih ya Om Harun ya. Kak Riki udah info Om Harun ya, Kak Riki ya. Info apa tuh? Apa ya? Kan kalau awal kan Kak Riki, sekarang karena Kak Riki udah persiapan mau ke Kanada, ke Katius ya. Iya, Kak Tios gitu. Oh, Jadi awalnya itu kan Kanata, abis Kanata aku baru Kak Tios gitu. Aku lempar ke Kak Tios. iya. Soalnya ya aku lihat juga Kak Tios juga yang sering megang multimedia juga gitu kan. Nah terus apa namanya? Aku juga udah mau studi lagi kan keluar, jadi aku oper ke Kak Tios lebih baik gitu kan Om. Oke. Ya, nggak apa-apa. Kalian dari Kanada juga, kamu dari Kanada juga bisa. Sekarang mah pelayanan gereja tanpa tembok, Setuju. ya kan? Klik semua online ya Om. Iya, bisa tembus sampai ke luar negeri, luar angkasa juga bisa. Nah itu yang nunggu itu Om, keluar angkasa ya Om. Belum. Iya. Kalau enggak saya mau tanya. Boleh Om, jadi siapa tahu boleh, Om. nanya, kita balik lagi nanya kan, jadi kepikiran Iya, Om. Iya. Mereka kesulitan nggak masuk di Zoom? Oh, Enggak. maksudnya iya enggak kok Om. Enggak. Soalnya mereka kan sekolah juga pakai teknologi juga kan Om. Betul. Oh, iya. Udah pada pinter-pinter Om. Udah bisa. Iya. Dulu masih Lebih dibantuin pintar daripada orang tuanya. kakak-kakaknya kadang-kadang Om. Iya, udah lebih canggih-canggih betul. Om. Lebih tahu mereka kadang-kadang. Terus kalau Soalnya kuotanya juga generasi- aman sih Om. generasi Yeremia tuh generasi gadget soalnya. Gadget. Ya. Bener. Saya aja Terus- kalau nggak ngerti saya tanya Hizki ya. Nah pasti ya Om ya. Itu ada Hizki hisi ya gimana, His? pasti ya. Papa gini aja nggak ngerti katanya. Iya. Iya. Tapi puji Tuhan juga sih Om, anak-anak kita mereka pada pakai wifi ya kakak-kakak ya.
Sekarang masuk semuanya ke serba wifi. pada pakai wifi. Itu menolongnya sih di situ si Om juga ya. Masa pandemi kan lagi murah wifi. Maksudnya kuota. Iya ya, lagi murah kuota. Saya lihat tadi di Simpati itu 32 giga cuman 15.000 atau 20.000. Hah? Beneran Om ya? Dia SMS. Oh, kalau gitu yang apa si Kak Okta yang di Soe murah dong harusnya ya Kak Riki Kak Cecil Kak On ya. Tapi Iya, Kak. kayak kartu apa masalahnya? Takutnya kalau Oh Simpati, iya. Simpati. gitu kan. Soalnya kan biasanya kayak gitu-gitu Telkomsel kalau mau bagus. Oh iya mereka Telkomsel ya. Heeh. Tapi sebenarnya kalau Telkomsel ya kalau dia bisa pilih paket via aplikasi nggak berdasarkan SMS, via aplikasi itu biasanya lebih murah. Pakai SMS gitu. Oh ya. Oh Nanti coba-coba deh ya Kak Riki ya. coba saya forward ya ke kalian ya Ya. SMS-nya ya. Soalnya yang paling jauh sih yang di Soe ini Om, tapi sih kakak kita juga yang Kak Okta kan udah pindah ke Soe kan Om. Nah, ya kasihannya sih suka gitu karena cuma ada handphone, jadi kadang-kadang diisi 5 anak ya di handphone kan mungil ya nggak sih kakak-kakak ya. Iya. Beli itu kaca pembesar Iya, cuman 20.000 kok. yang dipasang gitu di handphone ya. Iya, Yang dipasang di kameranya gitu ya. Bulat. iya. Di Yang coverannya. dilipet itu. Bener-bener. Coba deh Om, ntar aku kasih way out itu deh ke Kak Okta ya. Mayo Fish eye gini nggak lah. sih gitu kan ya? Kayak mata ikan Ya. gitu. Jadi Kenapa? fish eye, mata ikan gitu ya. Ah, iya. Heeh. Iya, dia Iya, kaca pembesar. Jadi waktu handphonenya ditaruh, Lebar cuma ini. kayak TV ya berapa in? 15 in lah. 15 in. Oh. Coba deh, ya kita kasih usulan aja kayak gitu ya Kak Diki. Apa kita kirimin aja lah. Iya, murah kok. Mm-mm. 15.000 apa 20.000. Ya. Coba aja klik kaca Iya sih, pembesar iya. gitu. Kaca pembesar. Ai. Terus kedua program yang kalian bawakan ada panduannya. Panduan kita ikutin Dari iya. ya, kita ikutin firman di minggu itu, Om. Jadi ibaratnya gini. Waktu itu kan pernah dikoordinasikan juga kan sama Kak Evan kan. Jadi Kak Evan waktu itu minta juga topiknya itu mengikuti firman di minggu itu. Jadi kita pelajarin dulu gitu, Om. Tapi kita cara bawa kita nggak garis storytelling, tapi kita lebih menjelaskan sedikit terus kita tanya jawab gitu loh, Om. Oh. Yang di bahkan di streaming itu ya. Iya. Ya, benar. Om. Kalian bisa dapat bahannya sebelum streaming? Bisa saudara, bisa. Ada kok. Oh iya, ya bagus kalau gitu. Biasanya kita sebelum masuk bulan yang bersangkutan kita minta ke tim divisi yang streaming itu, minta materinya gitu. Divisi multimedia ya. Ya, tapi biasanya sih Om, daripada baca-baca gitu kita lebih suka lihat di YouTube-nya langsung pas minggu pagi gitu. Itu lebih Minggu pagi udah tayang. Oh, iya. iya betul. Terus Iya. kita juga lebih gampang gitu kan, Om. Oke. Cuma memang kadang ada anak yang nggak ikut ya kakak-kakak. Iya. Ya, Beda-beda tiap minggu. jadi ada yang kayak mereka tuh kayak nggak mau ikut ibadah, ikut aja gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi udah, yang penting kan di hari Minggu kita juga saran saya coba sering bikin lomba. Oh. Sering dibikin lomba. Ya pengertian sering tuh nggak sering sekali, tapi supaya ada daya tarik ya.
games. Tiap minggu sih Om Harun Tiap kita minggu. bikinin. Kita bikin games. Games, iya game. Jadi kita bikin games. Ganti-ganti. Iya, gonta-ganti. Jadi setiap sebulan sekali kita kirimin hadiah Om. Jadi kan kita simulasi itu poin-poinnya. Jadi pemenang di bulan itu kita akan kirim gitu. Oh, Kirim oke. hadiah. Biasanya aku lebih suka pakai GoFood sih Om. Lebih simpel. Iya, iya, iya. Siapin hadiah dulu, Iya. packing dulu kan ribet gitu. Iya, iya. Beli di online, alamatnya aja langsung ke anak itu ya. Iya. Betul Om. Enak langsung dinikmati Om. Eh, dananya kesulitan nggak? Enggak Om. Enggak. Aman, oh. Aman. puji Aman. Tuhan. Aman. Kita Ada budgetnya dari Pak Ferry. ada Pak dari karyawan langsung kita mintanya. Oh, Dikasih. oke, oke. Ya, bagus. Justru itu daya tariknya supaya mereka rajin. Iya. Kan ada beberapa anak yang aktif juga. Itu lucu-lucu. Iya. Kalian udah ngisi absensi belum? Sudah Om, sudah. Absensi Itu ke KUL? Ya, sudah Om. Oh, udah ya. Sudah. Saya belum cek lagi sih. Pak Ferry lagi mau bikin web. Nah, web itu salah satunya untuk KUL. Nanti absensinya pakai web. Oh, pakai web. Iya, selama ini kan pakai Google Drive ya. Google Form. apa? Google Form. Google Form ya. Ya. Nah, nanti ini lagi diuji coba, lagi direvisi. Nah, nanti masing-masing gembala KUL dikasih ID-nya. Bisa ke absensi itu. Itu ada drivernya disimpan di driver ya. Iya. Keren sih. Ada portalnya nanti. Iya, iya. Kalau absensi sebenarnya lebih keren pakai app. Pak Ferry maunya pakai web ya. Kalau pakai apps kan, wah itu lebih canggih. Iya, pakai apps jadi tinggal buka handphone aja ya. Iya. Coba. Tapi itu satu step lagi. Soalnya untuk kalau pakai apps itu mesti bayar lagi. Iya betul. Dananya. Dulu padahal 7 tahun yang lalu aku udah pengen dikasih gratis apps. Oh, Ya, tapi nggak. Pertama di approve, udah 95% udah hampir jadi, Oh, nggak di approve karena ya satu dan lain hal ya. Padahal kalau di approve mah keren udah punya. iya betul. Udah ada aplikasinya. Sementara gereja lain atau rayon atau CK lain belum punya, JIS sudah punya. Oh, tapi ada yang udah punya kok Om. Aplikasi. Iya, sekarang udah banyak. Dulu malah namanya Gokul. Oh, kan GoFood ya Om ya. Pertama kali Gojek keluar, belum setahun kali itu. Tahun berapa itu ya? Saya pikir supaya gampang numpang popularitas, saya tuh pakai nama Gokul. Sekarang Gokul dipakai di ya. Gancit pakai Gokul. Oh, belum sempat dipatenkan Om ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Apa-apalah ya Om ya. Ya. Gojeknya kan udah banyak saingan, ada Grab. Masa pakai Grab Cool gitu kan nggak bagus ya. G-School. Iya. Owen, ada yang mau ditanyain nggak, Wan? Owen banyak tuh. Pikirannya banyak pertanyaan. Malu ya? Atau saya close video dulu deh. Oh, Owen ini yang mengimpartasi bagian doa kita Om ke anak-anak. Makanya semangat anak-anak kita. Iya. Pokoknya yang setiap kali mendoakan tiap malam jatahnya Kak Owen Om. Oh iya, satu hal ya. Sedikit lagi ya.
Iya Om. Eh, gini, kepemimpinan di kekristenan itu adalah keteladanan. Itu waktu John Maxwell ngajarin tentang equip, John Maxwell bilang kepemimpinan itu adalah keteladanan. Jadi beda dengan sekuler ya. Kalau sekuler kepemimpinan itu kan satu otoritas. Tinggal perintah. Tapi kalau di kekristenan, kepemimpinan adalah keteladanan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus kan ngomong, ikutlah teladanku. Ya, terus Rasul Paulus juga bilang, ikutlah teladanku karena aku mengikuti teladannya Kristus. Nah, jadi untuk meneladani anak-anak, coba kita lebih banyak datang kepada Tuhan. Beri waktu yang lebih sedikit lagi, yaitu untuk saat teduh, penuh Roh Kudus, supaya tanpa sadar transfer ke mereka. Tanpa Roh Kudus, perubahan itu sulit terjadi. Kita ngomong sampai berbuih atau berbusa, mereka belum tentu mau berubah. Kecuali ada kuasa yang melalui Roh Kudus itu, Roh Kudus yang mencengkram anak-anak ini. Pengertian mencengkram yang positif ya. Ya. Yang positif bukan dicengkram di itu bukan. Tadi ditangkep Om. Nggak, supaya nggak salah nangkep, saya diprotes lagi. Enggak kok Om, enggak salah. Jadi Roh Kudus yang mendekap mereka sehingga mereka dengan sukarela untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Melihat kakak-kakaknya baik-baik, dia otomatis berubah. Oke, saya rasa cukup. Kalau nggak ada yang tanya lagi, saya mau ajak nyanyi satu lagu ya. Boleh Om. Om. Oke. Tadi aku mau nanya tapi kayak pertanyaannya udah langsung dijawab. Yang mana tuh? Enggak, belum sempet nanya tadi. Tadi mau tanya kan tadi Om sempet bahas soal respect ya. Nah, aku tadi masih pengen tanya gimana caranya supaya bisa melatih respect itu sama adik-adik seminggu, padahal kan susah kalau satu-satu nih, nggak mungkin ditegur satu persatu. Kadang kalau ditegur rame-rame juga kan belum tentu mereka bener-bener yang sungguh-sungguh. Tapi tadi Om bilang kan soal kitanya juga apa ya, juga harus bangun hubungan lah sama Tuhan gitu biar nanti Roh Kudusnya terimpartasi sama mereka gitu. Iya. Nepak menginfluence dengan cara yaitu kitanya sendiri. Kalau kalian baca di Matius 28 ayat 19, ayat 20a, ayat 19 kan ayatnya bilang gini, pergi jadikan sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Nah, ayat 20a, firman Tuhan ngomong gini, dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kita ngajarin mereka untuk melakukan, tapi sebelumnya Tuhan perintah ke kita untuk kita lakukan. Tangkap ya? Nah, itu yang disebut keteladanan. Jangan kita ngajarin yang indah-indah, yang keren-keren, bahasanya yang sulit dimengerti, tapi mereka nggak ngerti sehingga mereka nggak melakukan. Ya. Simple, karena kita sudah melakukan. Nah, transfer spirit ke mereka.
Oke, kita nyanyi satu lagu. Saya buka dulu ya teksnya ya. Nyanyi lagu apa? Saya bukain. Saya main gitar deh, boleh? Wah, mantap. Soalnya Timotiusnya nggak ada ya. Yang pintar main gitar Ya. siapa? Owen. Bener Kak, Tius, Om. Tius. Kak Tius, bener. Kita Oh. nggak bisa deh yang main gitar. Ini bikin tugas masih. Iya. Aduh. Saya asal gendreng aja sih. Tapi Nggak ya apa-apa. mudah-mudahan kata Pak Niko, skill nggak terlalu penting. Yang penting hati. Yang penting hati kan. Amin. Setuju Om. Bisa lagu ini. Bisa dong Om. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Ya. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. dengan minyak yang Yang baru, bersurapi rapiku. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captive my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart,
all my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kita sembah Dia. Kiara lama 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 lama. Kiara ralaya ralaya lama lama nataka ralaya se. Kina lama naya sese. Kiara lama nataka lama 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 lama. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi dan mengalir, pulihkan kami ya Bapa. Kuasa-Mu membebaskan hidup kami ya Tuhan Yesus. Kiara lama nataka lama 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 lama. Kita lama 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 lama. Kiara lama 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 lama. Kiara lama 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 lama. Kina lama natakara lama 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 lama. Bapa, terima kasih kalau Engkau telah memimpin setiap kami dan Engkau menaruh benih-benih ilahi-Mu ke atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kegerakan ini bukan karena kerinduan kami semata, tetapi kami ada di dalam jalur-Mu Tuhan, sehingga Engkau menuntun setiap kami ke jalan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa seluruh hidup kami ke tangan-Mu. Pimpin kami lebih lagi Tuhan. Pakai kami lebih lagi. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Urapi Kanata, urapi Ricky, urapi Owen, urapi Sisil, urapi Timothy juga Tuhan yang tadi ada tugas Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Urapan-Mu turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kemampuan ilahi-Mu, sehingga kreativitas serta kerinduan yang membawa anak-anak Kulkit untuk lebih dekat kepadamu Tuhan, agar mereka boleh tumbuh sebagai generasi-generasi Yeremia yang takut akan Engkau, yang tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Mari Bapa di surga, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu.
Kiara Manatakarala. Suara bersyukur. Berkati mereka Tuhan yang studi Engkau beri kepandaian, beri hikmat-Mu agar mereka boleh menyelesaikan studinya dengan baik, Amin. bahkan dengan sangat baik, agar mereka boleh berbeda dengan orang dunia Tuhan. Nama-Mu saja yang dipermuliakan, yang berusaha, yang bekerja Engkau berkati Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh-Mu terus menuntun mereka ke jalan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Yes. Terima Ya. Thank kasih you, Om Harun. Om. Desti. Kalau ada apa-apa kontak ya. Iya Om, Iya, Saya pasti. support. Siap. Terima kasih banyak, Om. Makasih banyak ya Om Harun. Kasih Om Nanti Harun. rencana kita sebetulnya Agustus mau bikin acara game. Hmm. Waktu itu kan ada dari Kulkit dapat banyak hadiah tuh. Siapa namanya ya lupa ya. Oh, si ini Brian Om. Oh iya Brian. Iya. Tadinya Agustus mau bikin tapi Kak Ivan kan lagi hamil jadi Oh. nggak kepegang. Mhm. Ya masih suka muntah-muntah jadi masih belum stabil ya. Oh, jadi mau bikin cool gabungan gitu Om maksudnya. Iya. Oh. Bikin game lagi. Gamenya seru loh. Hmm. Ada lomba TikTok. Wah. Iya Om. Iya. Ada berpacu dalam melodi. Wah, udah lama. Iya. Iya Ada sih, Om. lomba makan kerupuk secara online. Pegang masing-masing ya Om. Aku nggak mungkin. Pegang ya. Tahunnya keduluan sama Gubernur Ganjar Pranowo. Online juga kan? Oh. Iya. Iya. Ya. Nanti ya. Kalian mau nggak bantuin kita bikin? Hadiahnya keren-keren loh. Wih. Mantap. Ya, kemarin Brian cerita nggak hadiahnya apa? Sempat ngobrol sih Om, cuma akunya yang udah lupa waktu itu sempat Lupa dia ya. omongin sih hadiahnya Iya, bagus banyak banget. pokoknya yang ngasih dapet dia ya ngasih. Iya. Oh bisa-bisanya Om Oh. dia dapet. Iya bener. Aku lupa tapi dia dapat apa? Ada dapat panci yang pakai listrik gitu. Oh puji Tuhan ya. Ya. Karena emang anaknya juga rajin sih ya kakak-kakak Iya. jadi ya Tuhan tahu dan aktif. Padahal kalau nggak online anaknya pendiam loh Om. Oh iya. Waktu pas Iya, online pendiam online ya justru aktif kakak-kakak. banget. Di online jadi aktif. Wah itu Iya. ya ada yang berubah Om. Iya. Oke, kalau gitu. Iya Om Tuhan Harun, berkati terima ya. kasih ya Oke, Om. thank banget you, ya, Om Harun. Om. Thank you. Salam buat Berkati ya. Tante Dosti Om. Oke, Tuhan Tuhan berkati. berkati.